Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviana Putri dengan NIM 1501619025. Di video kali ini kita akan membahas praktek berdasarkan job sheet 1, yaitu generator DC penguat terpisah. Sebelum kita masuk dalam video, seperti yang kita tahu di masa pandemi ini kita tidak bisa diperkenankan melakukan praktek di lingkungan kampus. Jadi di video ini kita akan melakukan resume dari praktek yang telah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya. Nah, video yang saya resume kali ini adalah dari kelompok 4. Kita akan masuk ke videonya. Sambil menonton videonya, kita akan melakukan pencatatan. Kami dari kelompok 4 akan mensimulasikan job 1 tentang generator DC penguat terpisah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ibu Sabiardana. Saya Nikolaus. Saya Ridra. Saya Sudianto. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah alat generator DC penguat terpisah. Pada praktikum ini kita membutuhkan alat dan bahan yang dibutuhkan, misalnya saja power supply unit, lalu ada generator DC penguat terpisah, lalu ada motor listrik untuk menggerakkan generator, lalu ada ampermeter untuk mengurus arus, lalu ada multimeter digital untuk mengukur tegangan yang dihasilkan. Lalu untuk menghitung RPM pada generator kita menggunakan 4 voltmeter. Lalu untuk menghasilkan arus listrik yang ada menggunakan power supply. Ini merupakan main power. Lalu ini fuse AC yang terhubung dengan generator AC itu sendiri di sebelah sini. Yang kabel DC itu nyambung ke generator DC sebelah sini. Generator DC ini yang bagian atas itu sebagai penguat, lalu disambungkan dengan DC armatur yang ada saklarnya, di mana saklar ini bisa dapat mengukur tegangan dan arus. Nah, untuk langkah pertama kita nyalakan dulu tombol main powernya pertama, kemudian ke fix AC. Nah, setelah tombol nyalakan kita dapat melakukan pengukuran RPM pada generator dan melihat adakah tegangan pada multimeter digital. Setelah ada, kita lanjut untuk menyalakan variabel AC/DC dan tombol power untuk menambah beban arus. Dan kemudian tombol arus ini kita putar untuk menentukan arus yang masuk pada generator. Untuk menambah keakuratan data pada job sheet ini dapat dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali dengan beban arus yang berbeda-beda. Semakin diusahakan semakin tinggi setiap pemutaran tuh arusnya makin tinggi agar pengukurannya makin akurat. Nah, setelah selesai dilakukan pengukuran, dapat dimatikan generatornya dengan cara menonaktifkan beban arus terlebih dahulu, kemudian variabel AC/DC, kemudian ke fix AC, dan terakhir mematikan main power. Dan setelah generator benar-benar berhenti, kita dapat mematikan power supply. Ini simulasi job 1 dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe. Itu gratis loh. Nah, tadi sudah kita lakukan penayangan video dari kelompok 4 dan kita sudah mencatat beberapa hal-hal penting yang ada dalam praktek tersebut. Nah, saya akan memberitahu
Di sini saya akan menjelaskan kembali yang belum dijelaskan oleh kelompok 4 di video tadi, yaitu dasar teorinya. Berikut dasar teori dari praktikum job sheet 1 kali ini. Berikut gambar. Besar tegangan yang dibangkitkan pada generator arus searah adalah, sedangkan pada generator penguat terpisah adalah. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, hal yang juga sangat penting sekali dan kelewatkan pada video tadi adalah keselamatan kerja. Dan saya akan membacakan keselamatan kerja yang harus dilakukan dalam praktikum. Yang pertama, guna mendapatkan ketelitian, gunakan skala yang menghasilkan pembacaan datif skala penuh. Selanjutnya, guna keamanan, pastikan posisi power supply pada posisi minimum. Yang ketiga, periksakan rangkaian terlebih dahulu kepada dosen atau asisten sebelum diberi sumber tegangan. Nah, setelah kita melakukan pengamatan terhadap video praktek tadi, saya telah mendapatkan beberapa data pengukuran dari video kelompok 4 ini, seperti yang terlihat pada layar. Data pengukuran terlihat arus pemicu naik dari 0 sampai 2,8, lalu tegangannya naik dari 4,43 volt sampai 35,2 volt. Nah, mengapa pada arus pacu ada tegangan pada terminal pembangkit? Hal ini dapat diakibatkan karena ketika arus beban pada terminal arus pacu menurun, maka tegangan akan naik sedikit. Lalu, bagaimana cara membalik polaritas pembangkit? Nah, cara membalik polaritas pembangkit yaitu dengan membalik polaritasnya itu sendiri. Polaritas yang ada sebelumnya positif dan dipindah menjadi negatif, lalu sebaliknya pada sumber tegangan pada power supply. Selanjutnya saya akan menunjukkan grafiknya. Ini dia grafiknya. Hal yang bisa saya simpulkan